Penjahat bertambah banyak, kalau yang nggak tahu kan ya jelek saja gitu. Tapi setelah tahu saya kira akan berbeda. Masa Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan, lebih dari 1,64 juta hektar kawasan hutan resmi lepas statusnya. Angka sebesar itu menjadikannya menteri dengan rekor pelepasan hutan terbesar sejak era reformasi. Banyak pegiat lingkungan menilai keputusan-keputusan itu sebagai salah satu pemicu utama menyusutnya tutupan hutan Indonesia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi mereka, kebijakan era itu bukan sekadar administrasi negara, tetapi titik balik yang mempercepat perubahan permanen pada wajah hutan Indonesia. Lalu separah apa sebenarnya Indonesia kehilangan hutan di era Zulkifli Hasan? Apakah kebijakan-kebijakan ini adalah hulu dari semua bencana yang terjadi di Sumatera hari ini? Dalam video kali ini, bersama Nas Creatify, mari kita memahami semuanya lebih dalam lagi. Jadi saya dipanggil terkait kelanjutan kasus Selama bertahun-tahun, pembahasan soal hilangnya hutan di Indonesia hampir tidak pernah sepi. Setiap ada banjir besar, longsor, atau satwa liar tersesat ke pemukiman, masyarakat langsung mengaitkannya dengan kerusakan hutan. Namun, untuk memahami persoalan ini secara jernih, kita perlu melihat ke belakang ke masa ketika sejumlah kebijakan dibuat dan meninggalkan jejak panjang pada kondisi lingkungan kita hari ini. Salah satu periode yang sering muncul dalam diskusi adalah masa kepemimpinan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009 hingga 2014. Pada saat itu, berbagai laporan mencatat adanya pelepasan kawasan hutan yang sangat luas. Pelepasan ini umumnya diberikan untuk keperluan usaha, terutama proyek perkebunan dan ekspansi industri berbasis lahan. Banyak pihak menilai langkah ini menjadi salah satu pemicu perubahan besar pada tutupan hutan di berbagai wilayah. Lalu mengapa isu ini harus kita bahas kembali? Karena angka-angkanya memang tidak kecil. Beberapa data menunjukkan bahwa izin yang dikeluarkan pada periode itu melonjak sangat signifikan dibanding masa-masa sebelumnya. Ibaratnya, gerbang pemanfaatan kawasan hutan terbuka sangat lebar, dan dampaknya baru benar-benar terasa beberapa tahun setelahnya. Dalam konteks kebijakan, keputusan melepaskan kawasan hutan memang bukan hal yang sederhana. Ada prosedur, ada alasan ekonomi, dan ada tekanan investasi, hingga kebutuhan untuk pembangunan daerah. Tapi, di satu sisi yang lainnya, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan. Ia adalah penyangga kehidupan, pengatur air, rumah bagi keanekaragaman hayati, serta benteng terakhir ketika perubahan iklim semakin terasa. Oleh karena itulah, berdasarkan data-data yang tersebar, kami mencoba menyajikan gambaran lengkap mengenai kebijakan kehutanan pada masa Zulkifli Hasan. Bukan untuk menyudutkan siapapun, melainkan agar publik memahami apa yang sebenarnya terjadi, seberapa besar skala pelepasan hutan saat itu, dan mengapa kebijakan itu menimbulkan perdebatan hingga hari ini. Dengan menyusun ulang angka-angka kunci, membahas konteks politik dan ekonomi yang melatar belakanginya, serta menyoroti bagaimana keputusan itu berdampak pada hutan Indonesia, kita harus melihat isu deforestasi dengan lebih objektif. Apalagi masa depan lingkungan kita akan sangat bergantung pada bagaimana keputusan-keputusan di masa lalu dipelajari dan juga diperbaiki. Salah satu temuan yang paling sering dibicarakan soal kebijakan kehutanan di era reformasi datang dari laporan Greenomix Indonesia. Lembaga ini mencatat bahwa Zulkifli Hasan saat menjabat Menteri Kehutanan pada tahun 2009 hingga 2014 menjadi menteri yang paling banyak melepas kawasan hutan untuk dijadikan perkebunan. Temuan ini bukan sekadar opini, tapi ada angka besar di baliknya. Menurut Greenomix, luas hutan yang dilepas selama masa jabatannya mencapai sekitar 1,64 juta hektar. Untuk membayangkan besarnya, angka itu hampir setara 25 kali lipat dari luas DKI Jakarta. Dan hampir seluruh permukaan area itu diarahkan untuk perluasan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit yang saat itu tengah meningkat permintaannya. Konsekuensinya terlihat sangat jelas. Di Kalimantan dan Sumatera, ekspansi kebun sawit tumbuh dengan sangat cepat. Perubahan ini membawa dampak sosial lingkungan yang sangat besar, dari hilangnya ruang hidup satwa, perubahan pola aliran air, hingga risiko bencana ekologi seperti banjir dan longsor yang makin sering dalam pemberitaan beberapa tahun belakangan. Hal menarik lainnya, angka 1,64 juta hektar tadi ternyata bukan sekadar besar. Itu adalah porsi terbesar dari seluruh izin perkebunan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rentang waktu 2004 hingga 2017. Greenomix menemukan bahwa sekitar 70% dari total pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan selama 13 tahun itu terjadi pada masa Zulkifli Hasan menjabat. Untuk mendapatkan gambaran utuhnya, mari lihat total angkanya. Dari 2004 hingga 2017,
Lebih dari 2,4 juta hektar kawasan hutan resmi dilepas untuk menjadi lahan perkebunan. Dan yang lebih menarik, lebih dari 90% izin itu dipakai untuk perkebunan sawit skala besar. Jadi, tren ekspansi sawit memang sangat dominan dalam periode itu. Secara waktu, sebagian besar izin itu keluar pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari total 2,4 juta hektar itu, sekitar 2,2 jutanya dikeluarkan pada periode 2004 hingga 2014. Sementara di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlahnya jauh lebih kecil, sekitar 216.000 hektar saja. Jika dibandingkan antar menteri, skalanya semakin terlihat jelas. Zulkifli Hasan sekitar 1,64 juta hektar, yang paling besar, sekitar 70% dari total izin 2004 hingga 2017. MS Kaban yang menyebat pada tahun 2004 hingga tahun 2009 hanya sekitar 600.000 hektar saja atau sekitar 24% dari totalnya. Dan Siti Nurbaya yang menjabat pada tahun 2014 hingga tahun 2017 tercatat 216.000 hektar saja atau kurang dari 9%-nya. Angka-angka ini memberi gambaran langsung betapa besar pengaruh kebijakan Zulkifli Hasan terhadap perubahan fungsi hutan Indonesia dalam periode itu. Tidak semua pelepasan hutan otomatis menimbulkan masalah, tetapi skala yang begitu besar tentu memunculkan banyak pertanyaan, baik soal proses perizinannya, dampaknya pada lingkungan, maupun bagaimana kebijakan itu menentukan arah tata kelola hutan hingga hari ini. Dengan data legal sebagai dasar, publik ini melihat persoalan alih fungsi hutan ini secara lebih luas, bukan sekadar isu politik, tapi fakta yang tercatat dalam dokumen negara dan laporan-laporan lembaga independen. Salah satu momen yang paling kontroversial pada masa jabatan Zulkifli Hasan terjadi menjelang pergantian tahun 2010. Para pegiat lingkungan sampai memberi julukan khusus untuk peristiwa itu sebagai Malam Moratorium. Julukan ini muncul karena peristiwa tersebut dianggap menentukan arah kebijakan hutan di Indonesia untuk tahun-tahun berikutnya. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia sedang bersiap memberlakukan moratorium atau penghentian sementara izin baru untuk membuka hutan alam dan lahan gambut. Kebijakan ini adalah bagian dari komitmen internasional Indonesia dalam program REDD+ dan kerjasama dengan pemerintah Norwegia. Intinya, negara ingin menahan laju pembukaan hutan demi menekan emisi dan menjaga lingkungan. Namun, yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 justru membuat situasinya memanas. Di hari terakhir sebelum moratorium itu dimulai, Zulkifli Hasan yang kala itu menjabat sebagai Menteri Kehutanan justru menerbitkan gelombang besar izin baru. Greenomix mencatat bahwa pada tanggal itu, Zulkifli mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P-50-Menhut-2/2010 yang langsung mengesahkan 44 perusahaan untuk mendapatkan izin hutan tanam industri atau HTI baru. Dan total luas konsesinya diperkirakan mencapai hampir 2,9 juta hektar. Dan jumlah ini membuat banyak pihak terkejut karena izin tersebut keluar tepat sebelum aturan moratorium itu diberlakukan. Karena timingnya yang begitu pas, bahkan dianggap terlalu pas, keputusan itu memunculkan banyak tanda tanya. Dari sudut pandang para pegiat lingkungan, kebijakan ini seperti memberikan karpet merah terakhir kepada pelaku industri sebelum pintu pembukaan hutan ditutup. Mereka menilai seharusnya pemerintah menunggu dulu sampai aturan moratorium resmi diberlakukan, bukan justru membuka konsesi baru dalam jumlah yang sangat besar, tepat di malam pergantian tahun. Greenomix juga menilai bahwa sebagian besar dari area 2,9 juta hektar itu bukan lahan rusak total, tetapi justru meliputi hutan sekunder, bahkan bagian hutan primer yang kondisinya masih sangat relatif baik. Jika benar demikian, maka pelepasan hutan di wilayah ini berpotensi mempercepat hilangnya tutupan hutan yang selama ini terus dikritisi oleh publik. Alfian Effendi dari Greenomix menyampaikan bahwa keputusan pada penghujung tahun 2010 itu membuat puluhan perusahaan yang seharusnya terhalang oleh moratorium malah lolos dan sah dan memperoleh konsesi baru. Inilah yang kemudian memicu kritik keras dari berbagai kelompok lingkungan, karena langkah tersebut dianggap merusak komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi. Dari sisi tata kelolanya, kritik utamanya adalah mengapa izin sebesar itu diterbitkan sebelum ada aturan resmi tentang rencana nasional tentang penurunan emisi dan instruksi presiden soal moratorium. Idealnya, pemerintah menyelaraskan langkah tersebut agar tidak terjadi kesan bahwa kebijakan moratorium itu justru dilompati lewat izin besar pada detik-detik terakhir. Peristiwa injury time ini akhirnya menjadi salah satu catatan kelam dalam polemik kebijakan kehutanan Indonesia, bukan hanya karena skalanya yang besar, tapi juga karena efeknya terasa panjang bagi tutupan hutan, reputasi internasional, maupun kepercayaan publik terhadap kebijakan perlindungan lingkungan di Indonesia.
Setelah polemik izin besar-besaran menjelang moratorium, Kementerian Kehutanan era Zulkifli Hasan mencoba menegaskan satu pesan penting, bahwasanya pembatasan pembukaan hutan primer dan gambut tidak akan menghentikan aktivitas investasi di sektor kehutanan. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa meskipun ada aturan baru, ruang usaha itu tetap terbuka. Pada Mei 2011, Sekjen Kemenhut saat itu, Hadi Daryanto, menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki sekitar 35,4 juta hektar kawasan hutan yang sudah rusak atau terdegradasi. Menurut pemerintah, area seluas itu bisa dimanfaatkan tanpa harus menyentuh hutan primer yang menjadi fokus perlindungan. Dengan kata lain, moratorium dianggap tidak akan menghambat bisnis, karena masih adanya lahan cadangan untuk bereksplorasi. Pemerintah kemudian membagi 35 juta hektar lebih area itu ke sejumlah kategori pemanfaatan, masing-masing dengan tujuan ekonominya sendiri. Yang pertama, 13,2 juta hektar IUPHK hutan alam. Ini adalah izin pemanfaatan kayu dari hutan alam produksi. Meskipun namanya alam, kawasan ini sudah dikategorikan sebagai hutan yang dapat ditebang secara legal untuk kepentingan bisnis kayu. Yang kedua, 7,4 juta hektar untuk restorasi ekosistem. Skema ini diberikan kepada pihak swasta atau lembaga non-profit untuk memperbaiki hutan produksi yang sudah rusak. Walaupun konsepnya pemulihan, izin ini tetap bersifat konsensi dan melibatkan aktivitas usaha. Yang ketiga, 9,2 juta hektar hutan tanaman industri atau HTI. Ini adalah konsesi untuk membangun hutan tanaman seperti akasia dan eukaliptus sebagai bahan baku industri seperti pulp, tisu, atau kayu olahan. HTI termasuk sektor yang berkembang pesat pada masa itu. Dan yang keempat, 5,5 juta hektar hutan tanaman rakyat atau HTR. Skema ini ditujukan untuk koperasi atau kelompok masyarakat yang ingin mengelola hutan tanaman dalam skala kecil. Pemerintah menyebut skema ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Totalnya lebih dari 35 juta hektar dan seluruhnya masuk kategori hutan produksi yang telah terdegradasi. Dengan menyodorkan angka sebesar itu, Kementerian Kehutanan ingin menegaskan bahwa moratorium bukanlah hambatan, melainkan hanya pengalihan dari hutan perawan ke hutan yang sudah rusak. Zulkifli Hasan bahkan sempat menyampaikan bahwa program hutan tanaman rakyat atau HTR berjalan cukup sukses. Ia mengklaim mampu membuka sekitar 1,3 juta hektar dari target 3 juta hektar sebagai bagian dari program perhutanan sosial yang juga diteruskan oleh pemerintah berikutnya. Namun, kebijakan mencadangkan lahan terdegradasi dalam jumlah yang sangat besar ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pegiat lingkungan khawatir bahwa label hutan terdegradasi bisa menjadi pintu masuk untuk membuka kawasan hutan yang sebenarnya masih memiliki nilai konservasi tinggi. Masalah utamanya ada pada definisinya, bahwa hutan dianggap terdegradasi hanya karena tidak lagi 100% perawan, padahal masih menyimpan fungsi ekologis yang penting. Kekhawatiran ini sangat wajar, karena begitu area masuk dalam hutan daftar bisa dimanfaatkan, potensi pembukaan lahan akan meningkat, terutama untuk industri kayu, pulp, dan perkebunan besar. Dengan demikian, meskipun pemerintah menyampaikan niat menjaga investasi tetap berjalan, alokasi 35 juta hektar tersebut menjadi gambaran seberapa luas kawasan yang disiapkan untuk kepentingan ekonomi di masa depan. Dan pada akhirnya, kebijakan ini memperlihatkan cara pandang pemerintah saat itu, bahwasanya hutan yang tidak lagi murni dianggap cukup layak untuk dikomersialisasi. Dan dari sinilah muncul perdebatan panjang antara menjaga kelestarian atau memaksimalkan potensi ekonomi dari lahan yang tersisa. Angka 1,64 juta hektar pelepasan hutan era Zulkifli Hasan kerap menjadi polemik. Kelompok lingkungan menafsirkannya sebagai pemberian izin masif kepada korporasi perkebunan, sehingga Zulkifli dicap menjual lahan negara secara royal. Namun, pihak Zulkifli Hasan membantah tudingan itu dan memberikan narasi alternatif terhadap data tersebut. Menurut Hadi Daryanto, mantan Sekjen Kemenhut era Zulhas, kebijakan pelepasan 1,6 juta hektar tersebut murni langkah administratif tata ruang, bukan pemberian izin konsesi sawit. Ia menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan itu terutama untuk legitimasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau ETRW Provinsi Riau yang lama tertunda. Intinya, dia menerbitkan SK Menhut nomor 673/Menhut strip 2/2014 dan SK nomor 878/Menhut strip 2 dan /2014 yang mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 1.638 hektar di Riau. Perubahan peruntukan ini bertujuan untuk mengakomodasi realitas di lapangan ribuan hektar di Riau yang sudah sejak lama ditempati penduduk. Lahan itu menjadi pemukiman, lahan garapan, infrastruktur umum, dan lain-lain. Padahal
status hukumnya masih sebagai kawasan hutan. Hadi merinci bahwa lahan yang dilepas tersebut terbagi menjadi 3 kategori utama. Pertama, pemukiman penduduk, meliputi desa, kecamatan, hingga area perkotaan padat yang sebelumnya secara teknis berstatus dalam hutan. Kedua, fasilitas sosial dan umum seperti jalan, sekolah, rumah ibadah, rumah sakit yang terlanjur berdiri di atas lahan berstatus kawasan hutan. Dan yang terakhir, lahan garapan masyarakat, yaitu area pertanian dan perkebunan rakyat yang sudah dikelola secara turun-menurun. Tanpa pelepasan kawasan itu, jutaan warga Riau secara hukum berstatus penduduk ilegal di tanah kelahirannya sendiri karena menempati kawasan hutan. Kebijakan Zulkifli Hasan pada tahun 2014 itu dipuji oleh sebagian kalangan sebagai solusi konkret konflik agraria, yaitu memberi kepastian hukum atas pemukiman dan lahan rakyat yang sudah lama ada. Hadi Daryanto menegaskan bahwa klaim 1,64 juta hektar hutan Riau dibabat untuk sawit adalah distraksi informasi, karena tidak sesuai dengan peta lampiran SK resmi yang menunjukkan peruntukannya bagi rakyat, dan bukan untuk konsesi perusahaan sawit. Bahkan, ia menyebut luas yang dilepas lebih kecil dari usulan Pemda Riau, yang pada awalnya meminta 2,7 juta hektar untuk perubahan RT RW, tetapi Menhub Zulhas hanya menyetujui 1,64 juta hektar saja. Sebaliknya, kelompok lingkungan dari Greenomix melihat pelepasan lahan di Riau itu tidak terpisahkan dari konteks ekspansi industri. Pasalnya, setelah suatu kawasan dicabut status hutannya, maka peluang alih fungsi menjadi perkebunan komersial terbuka lebar, baik oleh perusahaan besar maupun melalui land banking spekulan. Greenomix menyoroti bahwa era Zulkifli memang ditandai dengan bom izin pelepasan untuk sawit, sehingga sulit dipercaya semua yang dilepas semata demi kepentingan rakyat. Mereka mencatat beberapa izin pelepasan hutan di masa itu langsung dimanfaatkan koperasi sawit untuk ekspansi kebun. Oleh karena itu, terdapat perbedaan perspektif. Pertama, versi Greenomix dan pegiat lingkungan. 1,64 juta hektar adalah angka faktual hasil penelusuran SK Menhub yang diterbitkan Zulkifli Hasan. Mayoritas terkait ekspansi sawit. Zulkifli disebut memecahkan rekor historis pelepasan hutan untuk kepentingan bisnis. Data mereka dianggap fakta hukum karena berbasis dokumen SK dan peta resmi. Sementara itu, versi Kemenhub atau Zulkifli, 1,64 juta hektar itu bukan izin sawit baru, melainkan legalisasi tata ruang. Kebijakan itu justru pro rakyat, menyelamatkan masyarakat lokal dari status ilegal, dan luas tersebut mencakup fasilitas publik vital. Pelepasan yang disebut tidak memberikan sepetak pun konsesi tambahan bagi pebisnis sawit secara langsung. Kedua tafsir di atas sama-sama berdasar pada data, namun berbeda penekanan. Interpretasi Greenomix melihat output akhirnya, yaitu lahan keluar dari kawasan hutan yang berpotensi menjadi perkebunan sawit raksasa. Sedangkan dari interpretasi Kemenhub menekankan niat awal bahwa SK tersebut respon atas usulan daerah dan aspirasi masyarakat akan kepastian lahan pembangunan. Kenyataannya mungkin berbeda di antara. Sebagian dari 1,64 juta hektar memang mewajarkan kampung dan lahan rakyat, tetapi pasti ada bagian yang kemudian diakuisisi investor. Misalkan kebun sawit skala besar yang sebelumnya ilegal jadi legal setelah tata ruang itu disesuaikan. Hal ini bisa terjadi dalam proses land reform di kawasan hutan. Ketika status APL disematkan, pemodal dapat membeli lahan rakyat atau memanfaatkan celah untuk memperluas konsesinya secara sah. Sayangnya, data terpilah mengenai beberapa luas dari 1,64 juta hektar itu akhirnya tidak tersedia secara publik, sehingga perdebatan terus berlanjut hanya di ranah opini. Kontroversi lain yang ikut membayangi masa jabatan Zulkifli Hasan adalah penerbitan izin hutan tanaman industri atau HTI seluas hampir 2,9 juta hektar pada malam pergantian tahun 2010 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kejadian ini berlangsung tepat sebelum kebijakan moratorium pembukaan hutan diberlakukan. Secara hukum, pemerintah beralasan bahwa langkah tersebut masih sah karena moratorium baru benar-benar berlaku pada Mei 2011. Artinya, pada Desember 2010, pintu izin memang belum resmi ditutup. Namun, dari perspektif aktivis lingkungan, langkah itu dianggap sebagai sinyal buruk. Banyak yang menilai Kementerian Kehutanan seolah berlomba menghabiskan sisa kuota lahan sebelum aturan pembatasan berlaku. Greenpeace dan Greenomix bahkan meminta pemerintah meninjau ulang izin-izin yang terbit di penghujung tahun itu. Kekhawatiran mereka sangat sederhana. Sebagian wilayah dari 2,9 juta hektar itu bisa saja sebenarnya memiliki nilai konservasi tinggi atau menyimpan cadangan karbon besar sehingga seharusnya tidak dibuka lagi
untuk HTI. Selain itu, moratorium yang berlaku pada tahun 2011 hingga 2013 juga menyisakan celah. Aturannya menyebut bahwa konsesi yang sudah disetujui secara prinsip sebelum impres keluar tetap bisa berjalan. Hal ini membuat izin-izin last minute yang diterbitkan pada Desember 2010 otomatis lolos dari aturan moratorium. Bagi kelompok lingkungan, ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah untuk menahan laju deforestasi. Karena tepat sebelum aturan pembatasan ditetapkan, jutaan hektar justru dibebani izin baru. Situasi itu membuat publik mempertanyakan posisi Zulkifli Hasan. Apakah ia benar mendukung agenda penyelamatan hutan, atau justru ia ikut mempercepat berkurangnya hutan dengan konsesi besar-besaran di detik terakhir? Belum adanya pemadaman terpadu dari aparat terkait telah membuat... Menariknya, Zulkifli sendiri pernah menanggapi kritik itu soal besarnya izin yang ia keluarkan. Ia menjelaskan bahwa pada masa itu pemerintah sedang mendorong program besar. Salah satunya adalah Swam Sabeda Gula yang membutuhkan lahan luas untuk perkebunan tebu. Karena lahan di Jawa dan Bali hampir habis, pemerintah mencari lahan alternatif dan salah satu pilihannya adalah Papua. Namun kenyataannya, proyek tebu di Papua gagal karena serangan hama dan buruknya infrastruktur. Dan akibatnya, beberapa area yang sudah dibuka tidak bisa lagi dimanfaatkan secara optimal. Penjelasan ini menunjukkan bahwa tidak semua kawasan yang dibuka pada masa itu akhirnya menjadi perkebunan aktif. Tapi, bagi para pemerhati lingkungan, kegagalan proyek itu tidak menghapus fakta bahwa hutannya sudah terlanjur hilang. Pohon yang ditebang tetap hilang dan kerusakan ekologis tetap terjadi, meskipun proyek ekonominya tidak berjalan. Di sisi lain, Zulkifli juga sering menekankan bahwa ia tidak hanya memberi ruang bagi korporasi, tapi juga mendorong program untuk masyarakat. Ia menunjukkan hutan tanaman rakyat atau HTR dan berbagai program perhutanan sosial sebagai bukti bahwa pemerintah juga ingin memperkuat peran rakyat kecil dalam mengelola hutan. Menurutnya, kebijakan kehutanan masa itu harus dilihat secara lengkap. Ada porsi untuk bisnis besar, tetapi juga ada porsi yang diperuntukkan bagi masyarakat. Perdebatan ini terus menjadi bagian penting dalam evaluasi kebijakan kehutanan Indonesia. Para pengkritik melihat fokus utama kebijakan pada masa itu lebih condong ke ekspansi industri. Sementara, pembela kebijakan menyebut bahwa langkah-langkah tersebut adalah bagian dari penataan ruang dan pembangunan ekonomi. Yang jelas, kontroversi izin 2,9 juta hektar di malam tahun baru 2010 itu tetap menjadi salah satu episode paling sensitif dalam perjalanan tata kelola hutan Indonesia. Itu nanti untuk hutan kemasyarakatan, hutan desa, ya, hutan tanaman rakyat. Masa kepemimpinan Zulkifli Hasan di Kementerian Kehutanan memang menyisakan dua cerita yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, pemerintah menyebut bahwa tingkat kehilangan hutan Indonesia turun drastis pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Angka ini sering dijadikan bukti bahwa program rehabilitasi, penanaman pohon besar-besaran, dan kebijakan moratorium pembukaan hutan mulai memberi hasil. Dari perspektif pemerintah, periode ini adalah fase ketika deforestasi bisa ditekan setelah bertahun-tahun bergerak liar. Namun, gambaran yang berbeda muncul ketika melihat data pelepasan kawasan hutan. Pada periode yang sama, jumlah hutan yang secara resmi dilepas dari status kawasan hutan mencapai rekor tertinggi sejak era reformasi. Total sekitar 1,64 juta hektar berubah menjadi area non-hutan. Apapun tujuan awalnya, apakah untuk ilegalisasi pemukiman, pengembangan usaha, atau penataan ruang, faktanya perubahan ini membuat lanskap hutan Indonesia bergeser secara permanen. Bagi masyarakat umum, penting memahami bahwa angka-angka ini tidak bisa dibaca hanya dari satu sisi. Kebijakan pelepasan hutan biasanya melibatkan banyak faktor. Ada kebutuhan ekonomi daerah, ada tekanan investasi, dan ada juga persoalan agraria di lapangan yang memang harus dibereskan. Oleh karena itu, tidak semua pelepasan hutan otomatis identik dengan korporasi. Namun, tidak semua perubahan status lahan murni untuk rakyat. Inilah yang membuat evaluasi masa kepemimpinan ini menjadi sangat rumit. Greennomics sebagai lembaga pemantau kebijakan hutan tetap menegaskan bahwa data pelepasan lahan tersebut adalah fakta hukum yang harus dijadikan bahan evaluasi nasional. Mereka melihat kebijakan itu sebagai bagian dari percepatan ahli fungsi hutan yang perlu dikaji ulang, agar kesalahan serupa tidak terulang. Sementara itu, pihak yang membela Zulkifli Hasan meminta publik melihat konteks lokal. Banyak daerah, terutama seperti Riau, sudah puluhan tahun bermasalah dengan status lahan. Ada desa, sekolah, jalan, rumah ibadah, bahkan pusat kota yang secara hukum masih tercatat sebagai kawasan hutan. Bagi mereka, pelepasan hutan itu adalah solusi konkret untuk konflik agraria yang telah lama menghambat pembangunan.
Perdebatan ini menunjukkan satu hal, bahwa kebijakan hutan tidak pernah sesederhana menebang atau menanam. Ia selalu berada di tengah tarikan kepentingan ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan menjaga kelestarian lingkungan. Kini, ketika dunia semakin fokus pada isu krisis iklim, warisan kebijakan masa lalu menjadi bahan pembelajaran. Pemerintah sekarang berusaha memperbaiki tata kelola, memperkuat moratorium sawit, mengevaluasi izin-izin yang bermasalah, serta memperluas program perhutanan sosial agar masyarakat punya akses legal untuk mengelola hutan. Deforestasi memang belum berhenti, tapi tekanan publik dan meningkatnya kesadaran lingkungan membuat pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pola lama tanpa pengawasan. Politik hutan kini jauh lebih diawasi, karena publik tahu bahwa setiap keputusan hari ini bisa berdampak puluhan tahun ke depan. Bagaimanapun juga, jejak kebijakan Zulkifli Hasan akan terus menjadi bagian dari diskusi besar tentang tata kelola hutan Indonesia. Sebagian orang melihatnya sebagai bagian dari masalah, tapi sebagian lagi melihat ia telah menyelesaikan persoalan lahan yang sudah menumpuk. Namun satu hal yang pasti, bahwa keputusan terkait hutan selalu membawa konsekuensi jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun masyarakat. Karena itu, transparansi data, keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas kebijakan menjadi kebutuhan utama jika Indonesia ingin mengelola hutannya secara adil dan berkelanjutan.